Terapi yang melibatkan tekanan pada tubuh, seperti refleks, yang bonding itu semuanya harus dilakukan offline. Nggak mungkin, gimana mau online. Ya, itu beberapa ada juga banyak terapi-terapi yang tidak bisa semuanya dilakukan secara online, yang melibatkan, apa ya, yaitu tekanan atau sentuhan pada tubuh yang harus. Karena kalau ini biasanya kalau saya ajarkan ke orang tua, tekanan orang tua itu nggak benar. Ada yang terlalu ringan, ada yang terlalu kuat. Oke. Nah, mungkin ini sudah selesai materi saya hari ini pas jam 4:45. Saya saya mau ke question and answer, mungkin ada yang perlu ditanyakan dari materi yang yang baru saya bicarakan. Untuk bentar ya. Kalau pertanyaan pertama dari Mama Alais, kalau mengompol saat tidur karena saat mau tidur gak pipis dulu, begitu dia ngompol ya bangun minta ganti. Gimana Bu Mingve? Sebenarnya dia atau tetap gini, kalau mengompol saat tidur, ya kita itu kan punya mekanisme walaupun kita orang dewasa, anak kecil pun, dia bisa merasakan mau pipis dan dia bangun. Nah, setelah itu dia bisa melanjutkan tidurnya. Itu target kita. Nah, kalau dia tidur, itu enggak peduli dia mau gak pipis dulu sebelum tidur. Tapi yang penting pada waktu dia sesi tidur itu, dia bisa merasakan, "Oh, aku mau pipis," kebelet pipis dan bangun. Itu yang benar. Nah, setelah itu dia tidak perlu ngompol. Kalau ngompol sampai dewasa ya kita kan kesulitan sih. Ya. Jadi kalau menurut saya ini masih bermasalah, Bu. Jadi usahakan dia tidak boleh mengompol. Karena saya enggak tahu umur berapa ya Alais ya. Tapi kalau bisa anak ini pada tahap tertentu ya dia nggak boleh ngompol lagi. Kalau nanti tambah besar, nah ini kan kita masih melatih dengan target yaitu dia bisa bangun, kalau dia merasa pengen pipis, dia pipis, terus habis itu dia tidur kembali. Oke, itu jawaban saya. Untuk Bu Lucy Fatih, anak saya belum verbal tapi sudah tahu BAK, BAB ke toilet kalau di rumah. Kalau keluar rumah lama, saya pakaikan diaper karena bingung dia belum verbal. Alhasil BAK, BAB itu penilaian ATEK-nya anak saya 2 lulus belum. Gini Bu, Ibu satu, kalau aku keluar rumah, kalau ke toilet di rumah, itu kasihlah foto, karena anak Ibu kan belum bisa verbal. Kasih foto toilet, ada tulisannya toilet, terus ada sign-nya toilet itu loh, Bu. Kalau kita laki-laki perempuan itu loh, yang ada gambar toilet. Nah, itu taruh di pintu kamar mandi Ibu. Jadi kalau umpamanya dia sebelum dia masuk ke toilet, dia haruskan mengambil gambar itu dan diberikan ke Ibu. Terus Ibu akan membawa dia ke toilet. Apa artinya, Bu? Jadi kita mengajarkan ke dia untuk memberitahu kita kalau dia mau pipis. Lalu kita akan menunjukkan ke dia tempatnya pipis. Ya. Kalau di rumah, kan kalau dia sudah tahu, oh, kalau di luar rumah, mungkin bisa dia
dibuat percobaan. Anaknya, kira-kira ibu kan tahu berapa jam sekali dia pipis. Ibu bawa gambar ini di tas ibu atau di kantong dia. Kalau dia mau pipis, dia akan memberikan gambar itu ke ibu. Setelah itu, ibu mencarikan tempat pipis untuk dia. Gitu. Jadi yang dimaksud apa anak ini mengompol ya yang di Atek itu karena dia tidak bisa merasakan. Nah, ini kan lain lagi. Ini anak ini tidak tahu tempatnya pipis di mana. Kecuali ibu sebelum itu, ibu bilang, kalau mungkin kita ke rumah teman. Kalau nanti pipis, ini toiletnya di sini ya Mbak, ibu laki atau perempuan. Ini ya Bu, Mas, atau kita panggil anak kita. Kita beritahu tempatnya dulu. Setelah itu kita baru duduk, kita bertamu. Nah, itu bisa juga seperti itu. Nah, kalau umpamanya dia sudah bisa memberitahu, berarti dia sudah bisa merasakan. Itu inti dari pertanyaannya si Atek. Ya. Jadi kalau dia sudah bisa merasakan keinginan BAK dan BAB, ya, tapi dia tahu tempatnya itu di sana dan dia tidak ngompol, nah itu yang benar. Nah, kalau seperti ini sebenarnya kalau saya ngomong dia sudah tahu BAB dan BAK. Nah, tinggal kalau di luar rumah mestinya ibu tidak pakaikan diaper lagi. Sudah lebih next dengan cara seperti itu anak saya jauh lebih bisa komunikatif dengan gambar kemanapun. Jadi gambar itu kasihlah di kantong dia terus. Jadi dia kalau mau pipis, mungkin di luar langsung kasih ke ibu, ibu tahu cara membawa dia. Oke? Untuk Bu Sri Wahyuni, sebentar saya minum dulu ya. Maaf, saya membaca dalam hati. Oke. Anak saya kalau marah karena sebab suka mukul saya. Kalau orang lain tidak dipukul, hanya saya saja ibunya yang ingin dipukul meskipun dibuat marah sama orang lain. Kalau saya tahan tangannya dan bilang jangan pukul, dia langsung beralih mau mecah piring, tapi tidak pecah atau mau banting saklar, hanya mengancam. Tapi kadang-kadang dia suka bercanda, tiba-tiba pukul saya, terus nanti dia berhenti kalau saya bilang jangan pukul. Tapi kalau saya sengaja tidak bilang jangan pukul, nanti dia yang sendiri yang bilang jangan pukul. Saya bingung sendiri gimana caranya agar kalau marah dia gak memukul ibunya. Dia tidak pernah memukul, menyakiti dirinya. Pertanyaan pertama, ini gini Bu. Anak ini untuk memukul tidak boleh, nggak tahu itu mainan. Kalau yang terakhir ini dia cuma mau bikin seperti memberitahu ibu bahwa saya tahu saya nggak boleh pukul. Nah, karena dia kalau mamanya dia mau mukul, dia pasti ibu kan bilang jangan pukul. Tapi kalau ibu nggak ngomong jangan pukul, dia sendiri yang ngomong jangan pukul. Nah, kalau seperti itu, dia mending disuruh membuat kalimat berita bahwa siapa anak ibu, Davin, Davin tidak boleh pukul. Ya. Nanti Papi for sure dia akan mengulang-ulang itu. Davin tidak boleh pukul, Davin tidak boleh pukul. Ya, padahal tapi dia kayaknya gini tapi nggak jadi pukul. Nah, itu akan Davin tidak boleh pukul. Nah, biarkan itu dulu, Bu. Ya. Yang pertama, saya tidak akan
membolehkan dia memukul saya apapun alasannya. Meskipun ibunya ya. Jadi kalau tadi ngomong dia marah sama orang lain yang dipukul cuma saya, enggak. Jadi kalau dia mau pukul, ibu pegang tangannya dan jangan ibu bilang jangan pukul. Nah, kalau dia mau mecah ini, walaupun dia hanya mengancam, saya enggak tahu artinya mengancam, tapi itu perilaku enggak benar. Jadi kalau gini ajarkan, sebenarnya mau kita ajarkan apa? Kamu tuh boleh marah, tapi marahnya benar. Ya, marah benar itu kamu boleh. Kalau dia bisa ngomong, dia akan ngomong sama ibu, "Bu, saya marah karena ini bla 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 bla." Tapi kan sekarang kita nggak bisa marah, dia kan nggak bisa ngomong. Ya. Ibu yang ngomong, "Saya tahu kamu marah karena kamu orang itu kenapa-kenapa." Tapi bagaimana marahnya kalau dia kalau marahnya pengen mukul, tidak marah, tidak pukul. Ibu juga memberikan pesan bahwa ibu tahu perasaan dia dan apa yang dia marahkan. Nah, tapi tidak pukul. Terus kalau ibu ngomong mau pecah piring atau enggak pecah, itu kan dia ngancam. Nah, kalau umpamanya ibu pura-pura enggak tahu, dia akan gimana? Akan dia pecahkan dengan sengaja atau enggak? Nah, itu yang kalau dia enggak memecahkan, ya sudah, enggak usah digubris. Maksudnya enggak usah direspon karena dia hanya mengancam begitu saja. Lama-lama kalau kita nggak ada responnya, ya dia nggak akan melakukan kembali. Ya. Tapi kalau dia sampai mecahkan piring atau banting saklar, nah itu ngomong. Itu tidak boleh. Pegang tangannya. Karena dia masih marah. Tidak pukul. Nah, tidak pukul, tidak banting barang. Ya. Jadi umpamanya dia ibu pegang, peluk dari belakang, tapi dia tidak boleh melakukan apa-apa setelah dia banting-banting piring atau banting saklar. Ya. Nah, kalau dia sudah selesai, baru ibu lepas. Kayaknya dia udah tenang. Nah, kalau biasanya anak gitu, dia akan mau mukul ibunya lagi atau memecahkan barang yang lain. Nah, tidak boleh. Kamu harus. Jadi kita itu berusaha menenangkan dia. Nak, kalau marah itu enggak boleh pukul-pukul, enggak boleh banting-banting. Ya, enggak peduli yang dipukul apa, enggak peduli yang dibanting apa. Nah, kita itu memegang dia itu memberitahu kalau kamu marah, kamu diam. Enggak boleh melakukan hal-hal tersebut di atas. Dia sekarang enggak bisa ngomong, paling jerit-jerit kan. Nah, ini kita address dulu untuk yang fisiknya, Pak. Jadi anak ini diberitahu pada waktu ibu peluk dari belakang ini, ya kalau dia kakinya ke sana kemari, ibu juga cari orang untuk pegang. Yang penting dia itu bisa didiamkan, ditenangkan, itu Bu, intinya. Jadi caranya dia kalau marah, dia sudah mau memukul ibunya, ibu pegang seperti itu ya Bu ya. Jadi ini pamannya si anak, tangannya gini ya, ibu pegang. Biasanya hati-hati dengan kepalanya Bu. Kepalanya akan diantukkan ke ibu kalau marah. Jadi ibu miring supaya hidung atau gigi kita nggak kena. Ya, miring, agak miring. Biasanya kalau tangannya enggak bisa, kepalanya enggak bisa, kembalilah kakinya yang akan berulah. Dia pasti akan tendang sana, tendang sini. Nah, itu ibu minta tolong orang, siapapun yang ada di rumah untuk megangin tangannya. Jadi intinya itu cuma mengajarkan dia kalau marah itu harus diam, tenang. Nggak boleh kakinya nggak boleh tendang sana tendang sini, tangannya nggak boleh pukul sana pukul sini, kepalanya nggak boleh. Nah, begitu dia tenang, ibu lepaskan, tapi pasti ada trial 1 kali 2 kali dia akan mencoba untuk melakukan lagi.
Kalau dia mau melakukan lagi, pegang. Nah, itu bisa berlangsung 1, 2 jam loh, Bu. Jadi kalau kita mau melakukan itu for sure, Ibu kencing dulu, Ibu pipis dulu, minum dulu. Dan pada waktu kita melakukan itu jangan bicara, Bu. Jangan gini, "Sudah Bu, kamu ndak boleh gini, ndak boleh" enggak, diem aja. Jadi orang yang pegang kakinya juga diem. Diem dalam arti tidak boleh melakukan kontak apapun, termasuk kontak mata, oke? Gitu ya, Bu, ya, Bu Sri Wahyuni ya.